Kita tetap jalan. Sementara gue yang ngurus logistik sama komunikasi sampai ada manajer baru. Oh, lo yakin? Yakin gak yakin harus. Ya udah, gue duluan ya. Siti Bel, jalan sekarang lah. Oke. Joe, I don't like this. I don't like any of this today. I don't like it. What? Apa? Okay, first of all, bandnya tiba-tiba bubar kayak gitu aja. Itu tuh bad vibes banget buat bisnis cafe ini, Joe. It's so bad. Jangan too much. Bandnya nggak bubar. Tapi manajer yang check out. Enggak, girl. Terus habis itu apa? Ada apa? Apa namanya agenda pribadi Fata dan Akila? Hah? What do you mean? Ya, kelihatannya sih serius banget. Joe, Suka ya. terus Mohan, tiba-tiba dia nyamperin Zara kayak jalan runway, tau gak sih? Gue tuh udah gak suka banget kalau vibes-nya kayak gini. Dan lo tahu itu tuh kayak chaos, tapi ditutupin pakai tisu basah. Tisu basah dari mana? Joe, pokoknya Joe, I can feel it, Joe. There's something that's gonna go so wrong. Band berantakan, agenda Fata, Zara diem, terus tiba-tiba Mohan jalan kayak gitu aja. Drama mantan. Oke, Joe, next time kita harus pasang alarm vibes pecah sebelum mereka duduk. Oke. Noted then. Vibes. Alarm vibes pecah. Oke? Siap. I need a big bowl of smoothie after this. I'm gonna need a bigger gossip after this. Gue mau nangis. I can't. Kayak yang kalian denger tadi, Fata ada bisnis sama Akila, gue juga sama Zara. Jadi jangan liatin gue kayak begitu lu semua. Slow aja. Slow. Oke? Well, it's okay. Hati-hati ya. Nanti kalau kamu udah selesai, kabarin aku. Biar aku jemput. Aku... Gampang. Nanti aku akan kabarin kamu. Oke, barusan itu lebih awkward daripada speech perpisahan pensiunan guru ya nggak sih? Ya. Dan somehow feeling gue makin gak enak. Fata? No. This is weird. Gimana lo bolehin Zara tadi pergi sama Mohan barusan? Like, you just let her walk? Like that? Seperti yang tadi lu denger juga, Vicky. Begitu Zara selesai, gue akan jemput dia. Itu artinya hubungan gue sama Zara baik-baik aja. Okay, no. This is weird. This is too weird. I can't believe this. I can't. Seperti yang lu denger juga tadi, gue dan Akila ada bisnis bareng. Okay, no. Ini adalah hari dimana semua mantan pacar itu tiba-tiba jadi partner bisnis dan semua orang tuh berpura-pura chill tentang itu. This is weird. This is so weird. No, I can't believe this. I can't. Oke. Gue mau resign dulu dari kehidupan hari ini. Ini terlalu absurd buat dikunyah. Harusnya tadi kita nggak kasih tau semua orang kalau kita mau pergi. Udahlah. Udah bosen juga gue harus pura-pura terus. Minimal sekarang kita bisa komunikasi. Pakai alasan bisnis lah, strategi lah, apalah. Kalau kita belum bisa ngomong ke siapa-siapa, kita ini apa? Kamu bilang teras kafe sepi. Lu beneran mikirin itu lebih dari yang lain? Maksudnya? Apa cuma soal pandangan orang terhadap kita aja yang bikin lu risih? Siti Bel, tadi di dalam itu semua perhatian ke Akila sama Fata, nggak ada urusannya sama lu sama sekali. Udah lah, Mo. Biarin aja itu semua. Biarin aja.
Kok biarin aja? Buat apa aku ngerasa keganggu, Mohan? Enggak, tunggu. Ini gue yang keskip apa gimana nih? Kamu lagi ngomongin soal perasaan aku kan? Iya. Perasaan aku itu nggak penting buat kamu pikirin sekarang, Mohan. Terus sekarang kita mau kemana? Kita akan tetap ketemu Harry kan? Atau kamu akan tetap berdiri di situ aja? Terlalu pandai tertawa untuk sembunyikan luka. Oh, tertawa malam ini. Oh, karena besok kita Tadi pagi, bokapnya Vio nyamperin gue di taman RS. Gue langsung ditampar. Gak basa-basi. Dia masih marah sebanyak itu. Bukan nahan, lebih kayak nyimpen. Dan sekarang kayaknya udah gak tahan lagi. Flavio lihat. Iya, dan itu yang paling nyakitin. Gue bisa ditampar, Her. Cuma tampar doang kan? Tapi di depan Vio itu. Dan nyokapnya Vio sekarang di RS. KDRT. KDRT lagi. Lagi. Bokapnya Vio sekarang beneran gak ngasih space buat gue sama Vio. Lucunya, gue masih inget pertama kali bokapnya Vio ngenalin Vio ke gue. Dia senyumnya lebar banget waktu itu. Dia bilang, ini anak saya, pintar, tangguh, cocoklah sama kamu. Gue kira dia beneran bangga sama gue. Gue kira itu restu. Ternyata itu rencana. Ya oke lah, sekarang kita sama-sama tahu. Dia ngedorong Vio buat deketin gue. Buat minta tolong sama bokap gue. Karena waktu itu kasus perdata keluargaannya lagi digelar. Dan bokap gue jadi hakimnya. Tapi kalau pada akhirnya kita beneran saling cinta, gue masih ngerasa ini gak adil. Waktu semuanya gak berjalan dengan harapan bokapnya Vio. Sekarang malah gue sama Vio yang gak disetujuin. Dan lebih dari itu, kayaknya dendam bokapnya Vio ke bokap gue akan terus bawa-bawa gue ke dalamnya. Yang pasti bokapnya Vio gak nyangka sampai hari ini kalau bokap lo malah mutusin kasus bokapnya Vio dengan jujur, tanpa kasih kelonggaran. Bokapnya Vio pasti udah berharap banyak dengan ngejodohin Vio ke lo untuk cari selamat. Bokap gue mutusin bokapnya Vio salah. Fair, square, objektif. Tapi itu yang bikin semuanya hancur. Dari temenan jadi musuh. Dan sekarang Vio jadi simbol pengkhianatan di matanya. Lo dan Flavio gak ikut mainin itu. Lo jatuh cinta beneran. Dan dia juga. Dan itu yang paling ironis. Gue beneran sayang sama Vio. Tapi sekarang setiap langkah yang gue ambil selalu ada bayangan masa lalu bokap gue dan luka keluarganya dia. Will, lo gak perlu hapus masa lalu. Tapi lo juga gak bisa terus minta maaf atas sesuatu yang lo gak pernah lakuin. Tapi gue ngerasa kayak perantara karma. Yang dihukum bukan pelaku, tapi orang yang ngubungin semua itu. Lo bukan karma, lo pilihan. Flavio pilih lo, dan lo juga pilih dia. Dan perasaan itu setiap hari makin besar. Meskipun hubungan kita gak sempurna. Apa yang harus gue buktiin ke bokapnya Vio? Lo gak perlu buktiin apa-apa. Cukup ada buat dia. Flavio perempuan yang kuat, kita tahu. Makanya mungkin ada banyak hal yang lo pikir lo bisa lakuin. Mungkin bukan itu semua yang dia butuhin sebenarnya. Tapi ada satu hal yang Flavio pasti butuh. Dan itu dia gak bisa gapai dengan sendirinya. Kehadiran lo. Untuk sementara ini, cuman itu yang lo bisa lakuin. Karena selalu, dan selalu sekali lagi gue bilang, kalau urusan udah nyangkut keluarga, itu susah. Gue juga mikir satu hal. Kalau suatu saat Vio harus milih
gue atau papanya. Gue nggak tahu. Apa gue kuat nerima jawaban yang bukan gue? Kalau suatu saat Vio milih lo, itu artinya lo bukan cuma tempat singgah, lo tempat pulang. Waktu akan berlalu. Will, sekarang lo nemuin masa sulit, tapi umur Flavio akan bertambah. Dan lo juga akan ada waktunya pada akhirnya nanti dia bisa komunikasi dan ngejelasin orang tuanya untuk bisa nerima lo. Kalau cinta kalian itu beneran dan gak bisa lepas, pertahanin, lewatin semuanya. Nyerah bukan opsi. Dan sementara untuk ngatasin masalah emosional Flavio, lo gak perlu sembuhin dia. Cukup nemenin dia. Kadang luka yang paling dalam itu bukan karena satu kejadian, tapi karena berulang-ulang kali ngerasa sendirian waktu lagi hancur. Jadi kalau tiba-tiba dia meledak, nangis, tiba-tiba dingin, jangan buru-buru benerin. Cukup duduk di sebelahnya, diem, biarin dia tahu lo gak akan kemana-mana. Gue kadang takut kalau gue nggak cukup kuat buat ngejalanin ini semua. Kalau lo ngerasa takut, artinya lo peduli. Dan orang yang peduli nggak akan mudah menyerah. Justru mereka yang paling bertahan. Thanks, Sar. Lo sahabat gue, dan itu gak akan berubah.